Halo sahabat sinema, kembali lagi bersama Inti Sinema. Di video kali ini Mimin akan membahas film berjudul The Call yang rilis tahun 2020. Film bergenre thriller misteri ini menceritakan tentang seorang wanita bernama Soyeon yang baru saja pindah kembali ke rumah lamanya. Secara misterius, telepon rumahnya selalu dihubungi oleh seorang wanita yang selalu meminta tolong bernama Yongsuk. Anehnya Yongsuk memberikan alamat rumahnya yang ternyata adalah alamat rumah Soyeon saat ini. Kira-kira apa hubungan antara Soyeon dan Yongsuk serta bagaimana kehidupan mereka setelahnya? Sebelum mulai, bantu Mimin yuk dengan subscribe Inti Sinema supaya Mimin makin semangat buat kontennya. Yuk tonton alur ceritanya hingga akhir. Film diawali dengan seorang wanita bernama Soyeon yang baru saja tiba di sebuah desa dan akan menemui ibunya yang sedang sakit. Selama di desa, ia akan kembali menempati rumah masa kecilnya. Ia juga bertemu dengan paman pemilik kebun stroberi yang bernama Sungho. Ia pun mengantarkan Soyeon pulang. Setibanya di rumah, Soyeon yang kehilangan ponselnya pun meminjam ponsel Sungho untuk menghubungi ponselnya. Namun tak ada yang menjawab. Saat sudah berada di dalam rumahnya, ia pun kembali menghubungi ponselnya dengan telepon rumahnya. Kali ini ponselnya berhasil tersambung. Namun, orang yang menemukan ponselnya meminta imbalan dan berkata akan menghubunginya kembali. Soyeon berusaha menghubungi kembali ponselnya, tapi sudah tidak aktif. Sampai tak berapa lama, ada panggilan masuk ke telepon rumahnya. Di telepon itu, ada seorang wanita yang memanggil nama Sunhee. Soyeon yang tidak mengenal nama tersebut pun menjawab bahwa si penelepon salah sambung. Keesokannya Soyeon kembali menerima telepon dari wanita kemarin. Ia masih memanggil nama Sunhee. Kemudian ia menyebutkan alamat rumahnya dan mengakhiri panggilannya. Soyeon menjadi bingung atas panggilan aneh itu. Setelahnya ia melihat ada sebuah surat di meja dan alamat di surat itu sama persis dengan alamat yang disebutkan oleh wanita dalam telepon. Di malam hari Soyeon yang sedang tidur terbangun oleh suara dari ruangan lain. Ternyata suara itu disebabkan oleh foto di dinding yang terjatuh. Saat Soyeon ingin memasang kembali foto tersebut dengan memaku dinding, ia menyadari ada ruang lain di balik dinding itu. Soyeon pun mencoba membuat lubang lebih besar dan mencoba memasuki ruangan itu. Di sana ia menemukan sebuah diari tua dengan tanggal yang tertera adalah tahun 1999. Ia juga menemukan foto seorang wanita. Esoknya Soyeon mencoba bertanya kepada Sungho tentang foto wanita yang ditemukannya semalam. Sungho pun menjawab bahwa wanita itu adalah Yongsuk dan ibunya adalah seorang dukun. Namun saat Soyeon bertanya lebih lanjut, Sungho malah mengalihkan pembicaraan. Dalam perjalanan pulang, Soyeon melihat ada toko kecil yang bertuliskan toko Sunhee. Soyeon awalnya mau bertanya kepada wanita di toko itu, tapi ia kembali mengurungkan niatnya dan pergi. Setelah sampai di rumah, Soyeon kembali menerima panggilan dari wanita misterius itu. Ia menelepon untuk meminta tolong karena ibunya akan membakar dirinya. Lalu panggilan diakhiri. Di tempat lain terlihat seorang gadis yang sedang disiksa oleh seorang wanita dan hendak membakarnya. Tak lama Soyeon melihat ada asap dari dinding yang sempat ia lubangi. Keesokannya Soyeon kembali dihubungi. Wanita itu bertanya kenapa ia tidak datang membantunya. Kemudian Soyeon menanyakan kebenaran alamat wanita itu dan memberitahukan ia sedang melihat foto wanita itu yang bernama Yongsuk. Di sana tercantum tanggal yaitu 26 November 1999. Yongsuk pun menanggapi bahwa tanggal hari ini adalah 18 November 1999. Soyeon juga membahas isi diari Yongsuk dan mereka berada di rumah yang sama tapi dengan tahun berbeda. Soyeon saat ini hidup di tahun 2019, sedangkan Yongsuk di tahun 1999.
Namun Yongsuk tidak mempercayainya dan menuduh Soyeon memata-matainya. Kemudian Soyeon meyakinkan Yongsuk dengan memberitahukan bahwa malam ini akan ada kecelakaan pesawat. Di malam harinya saat Yongsuk sedang makan dan menonton berita, ternyata kecelakaan pesawat benar-benar terjadi. Yongsuk pun akhirnya mempercayai Soyeon. Mereka pun semakin akrab dan saling bertukar informasi sampai akhirnya Yongsuk mengatakan bahwa ibunya telah meninggal dan sekarang ia tinggal bersama ibu tirinya. Soyeon menceritakan bahwa ayahnya juga sudah meninggal karena ibunya lupa mematikan kompor sehingga terjadi kebakaran. Di keesokan harinya, keluarga Soyeon di masa lalu mengunjungi rumah keluarga Yongsuk untuk membeli rumahnya. Setelah mengetahui keluarga tersebut ternyata adalah keluarga Soyeon, Yongsuk pun menelepon Soyeon dan memperdengarkan suara ayahnya. Kemudian Yongsuk memberikan sebuah ide agar ia bisa menyelamatkan ayahnya Soyeon di masa lalu. Yongsuk pun pergi ke rumah keluarga Soyeon saat itu dan mencegah kebakaran terjadi, sehingga di masa depan ayahnya Soyeon kembali hidup. Hari demi hari, kehidupan Soyeon yang awalnya menyedihkan menjadi bahagia kembali. Yongsuk yang biasanya rutin menelepon Soyeon merasa mulai dilupakan karena teleponnya sering tidak diangkat. Sampai suatu hari, Yongsuk memarahi Soyeon karena baru mengangkat teleponnya. Ibu tiri Yongsuk yang mendapati Yongsuk sedang menelepon, ia pun mengambil alih teleponnya dan memperingati Soyeon untuk jangan menghubunginya lagi jika ia tidak mau terluka. Setelahnya Yongsuk pun dibawa ke suatu ruangan untuk dilakukan sebuah ritual untuk membersihkan jiwa Yongsuk yang dianggap telah dirasuki oleh roh jahat. Di tengah ritual itu, ibu tirinya mendapat penglihatan kalau Yongsuk di masa depan akan menjadi pembunuh berantai. Di paginya, Soyeon yang masih penasaran dengan identitas Yongsuk mulai mencari informasi tentang Yongsuk di masa depan. Namun ia tidak menemukan Yongsuk dimanapun. Ia pun berinisiatif mencari informasi rumahnya di tahun 1999. Di sana ia menemukan fakta bahwa Yongsuk telah disingkirkan oleh ibu tirinya. Soyeon yang mengetahui fakta itu pun lalu menceritakannya kepada Yongsuk. Di malam harinya, benar saja ibu tirinya ingin menyingkirkan dirinya. Tetapi hal itu bisa ia cegah karena ia sudah mendapat informasi dari Soyeon. Di luar dugaan, malah ibu tirinya yang disingkirkan olehnya. Setelah ibu tirinya tersingkirkan, Yongsuk pun bersenang-senang menikmati hidup barunya dengan berkeliling kota. Di masa Soyeon, Sungho mendatangi keluarga Soyeon dan membawakan beberapa kotak stroberi. Lalu di masa Yongsuk, ia juga didatangi oleh Sungho yang masih muda dan juga akan memberikan beberapa kotak stroberi. Yongsuk pun mengajak Sungho untuk masuk ke dalam rumahnya. Secara tidak sengaja, Sungho yang ingin memasukkan stroberi ke dalam kulkas menemukan beberapa kantong plastik yang berbau busuk. Salah satu plastik tersebut terjatuh dan berlumuran cairan merah. Yongsuk yang melihat hal itu pun menjadi kesal sehingga ia memutuskan untuk menyingkirkan Sungho. Sungho yang panik pun mencoba menelepon untuk meminta tolong. Telepon tersebut pun tersambung kepada Soyeon. Ia mendengar teriakan dari suara telepon itu. Kemudian ia pun keluar dan melihat Sungho sudah tidak berada di sana. Ia pun menanyakan kepada orang tuanya di mana keberadaan Sungho. Namun anehnya, kedua orang tuanya seolah tidak mengenal Sungho. Soyeon yang masih penasaran pun pergi ke kantor polisi untuk menanyakan tentang pemilik kebun stroberi. Polisi pun menjawab kenapa Soyeon mencari orang yang sudah lama meninggal. Soyeon pun mengetahui fakta kalau Sungho telah disingkirkan oleh Yongsuk dan ia telah dipenjarakan. Bodohnya saat ditelepon oleh Yongsuk, ia malah menanyakan mengenai hal itu. Lebih bodohnya lagi, ia menceritakan di masa depan Yongsuk telah ditangkap oleh polisi atas kasus pembunuhan berantai dan dipenjara seumur hidup. Yongsuk tidak mengelak. Ia pun meminta bantuan kepada Soyeon untuk mencari tahu bagaimana caranya polisi bisa mendapatkan barang bukti mengenai pembunuhannya. Karena takut dengan Yongsuk, ia pun mencabut kabel teleponnya. Yongsuk
Yongsuk pun menjadi marah karena tidak bisa menghubungi Soyeon. Akan tetapi, hal tak terduga terjadi. Di masa lalu saat itu, ayah Soyeon dan Soyeon kecil mengunjungi rumah Yongsuk dengan tujuan mencari ibunya untuk membeli rumah itu. Yongsuk pun menyuruh mereka masuk dan ia akan memanggil ibunya untuk turun. Ia yang dendam terhadap Soyeon, lalu menyingkirkan ayah Soyeon dan menyekap Soyeon kecil. Di masa depan, ayah Soyeon sedang mengajari Soyeon cara mengendarai mobil. Tak lama terlihat semua hal di masa depan seketika berubah. Ayah Soyeon lenyap begitu saja beserta mobilnya, serta rambut Soyeon berubah menjadi pendek kembali. Soyeon pun segera menuju rumahnya dan melihat rumahnya sudah terlihat usang dan terbengkalai. Kemudian Yongsuk meneleponnya dan mengancam akan menyingkirkan dirinya di masa lalu jika Soyeon tidak mencari tahu bagaimana polisi bisa menangkapnya dalam 1 jam. Soyeon pun segera mencari fakta mengenai hal itu, tapi sebenarnya dirinya mempunyai rencana tersembunyi. Ia berniat menyingkirkan Yongsuk dengan menjebaknya dan mencari tahu lokasi terjadinya bencana di masa lalu. Di sana ada sebuah tempat yang nantinya akan meledak. Sayangnya Yongsuk berhasil selamat dari ledakan itu. Ia pun kembali mengancam Soyeon dan kali ini ia menyiram air panas di perut Soyeon kecil. Hal ini berdampak pada Soyeon di masa depan yang menjadi kesakitan dan memiliki bekas luka bakar kembali. Selain itu, Yongsuk juga menceritakan fakta yang tidak terduga. Ternyata kebakaran di masa lalu terjadi bukan karena kelalaian ibunya Soyeon. Kebakaran itu disebabkan oleh Soyeon yang kembali menyalakan kompor saat ibunya pergi dan ledakan pun terjadi. Ia pun mengancam jika Soyeon tidak menurutinya, maka ia juga akan menyingkirkan ibunya Soyeon. Akhirnya Soyeon yang tidak punya pilihan lagi pun mulai mencari tahu kembali bagaimana barang bukti bisa ditemukan. Ia pun dengan nekat mencuri buku catatan milik polisi. Di buku itu tertera catatan mengenai pria parubaya yang menemukan pisau yang dipenuhi cairan merah. Setelah mengetahui hal itu, Yongsuk pun menemui pria parubaya itu dan ia pun menyingkirkannya. Di sisi lain, ibunya Soyeon di masa lalu melaporkan kepada polisi tentang suami dan putrinya yang tidak pulang sejak kemarin. Ia tahu suami dan putrinya pergi ke rumah Yongsuk. Ia pun pergi ke rumah Yongsuk dan ditemani oleh salah satu polisi di sana. Di masa depan, ternyata rumah yang ditempati Soyeon seketika berubah. Ia pun takut dan kabur dari sana. Namun saat ia akan kabur, ia kembali melihat buku catatan yang pernah diambilnya. Di buku itu tercatat bahwa di masa lalu seorang polisi dan ibunya menemui Yongsuk di kediamannya dan mencoba menelepon dari sana. Soyeon yang mengetahui hal itu pun kembali masuk ke rumah secara diam-diam dan mencari telepon. Setelah menemukannya, ia pun menunggu telepon dari ibunya. Saat ia menerima telepon, benar saja itu dari ibunya. Namun saat akan memberitahukan semuanya, dirinya malah diserang oleh Yongsuk yang ada di masa depan. Artinya masa lalu telah berubah jauh, yaitu Yongsuk masih hidup dan tidak dipenjara. Di sisi lain, ibu Soyeon yang hendak memberitahu hal itu kepada polisi, seketika diserang dari belakang oleh Yongsuk. Di masa depan, Yongsuk dan Soyeon sedang bergelut. Soyeon berhasil mendapatkan teleponnya dan bersembunyi di suatu ruangan. Ibunya di masa lalu kembali menghubungi Soyeon di masa depan. Soyeon pun menjelaskan apa yang harus dilakukan ibunya untuk bisa bertahan. Tetapi di luar ruangan, Yongsuk telah menyiapkan umpan dengan membiarkan Soyeon kecil di luar ruangan itu, sehingga membuat ibu Soyeon lengah dan Yongsuk pun bisa kembali menyerang ibu Soyeon. Setelahnya Yongsuk mencoba menyingkirkan Soyeon juga, tapi ibu Soyeon muncul dari belakang dan mendorong Yongsuk, sehingga mereka berdua pun jatuh ke lantai bawah. Di masa depan, Yongsuk yang menyerang Soyeon tiba-tiba saja menghilang. Soyeon pun segera berlari ke rumah sakit untuk mencari ibunya dan tidak menemukannya di sana. Ia kemudian berlari ke makam ayahnya dan menangis. Namun tiba-tiba ibunya muncul di sana dalam keadaan sehat dan membuat Soyeon senang. Ia pun meminta maaf kepada ibunya dan mereka pun pergi dari sana. Tetapi sebelumnya ternyata Yongsuk di masa depan telah memberitahu Yongsuk di masa lalu melalui telepon bahwa polisi dan ibu Soyeon akan mendatanginya. Ia
Dia pun menyarankan agar Yongsuk di masa lalu tetap memegang telepon itu apapun yang terjadi agar mereka bisa selamat. Benar saja, Yongsuk di masa lalu ternyata tidak meninggal meskipun sempat terjatuh. Di masa depan, Soyeon yang masih berjalan bersama ibunya, tiba-tiba ibunya telah menghilang. Soyeon pun tiba-tiba berada di suatu ruangan dengan ditutupi kain putih. Dan film pun selesai. Dari film The Call ini, kita bisa belajar untuk lebih berpikiran terbuka. Saat mengambil sebuah keputusan, seharusnya kita memikirkan bagaimana efek dari keputusan yang kita ambil. Soyeon selalu mengambil keputusan tanpa berpikir panjang. Hal ini menyebabkan semua yang sudah kembali menjadi hilang lagi. Sungguh sangat disayangkan ya. Kalau menurut sahabat sinema, hal apa yang bisa dipelajari dari film The Call ini? Tulis di komen ya. See you guys!